Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar hari ini dengan 8 hakim MK. Kubu 01 dan 03 memiliki tuntutan serupa yaitu mendiskualifikasi pasangan 02 dan melakukan pemilihan ulang. Sidang ini bisa menjadi kesempatan bagi MK kembalikan kepercayaan publik atau justru menjadi seremonial belaka melihat gugatan Pilpres 2004 hingga 2019 ditolak. Kita akan bahas malam ini bersama Guru Besar Tata Negara Profesor Juanda. Selamat malam Prof. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Juanda, bagaimana Anda melihat sidang perdana PHPU hari ini? Ya, saya kira ini kan sebagaimana yang sudah saya prediksi semula bahwa memang ini adalah merupakan saluran jalur hukum yang tepat dilakukan oleh pasangan 01, 03 dalam rangka untuk mencari keadilan, mencari kebenaran sebagaimana yang diduga ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Itu menjadi objek permohonan mereka. Sehingga tentu juga harus kita lihat dari aspek di sini ada beberapa pihak, di samping memang pemohon, ada dua pemohon, ada terkait satu dan termohon satu. Kemudian juga bagaimanapun karena ini ada kaitan dengan Bawaslu, maka Bawaslu juga biasanya itu diminta keterangan bagaimana Bawaslu dalam hal proses pemilu kemarin. Dan menurut saya ini kan merupakan sebuah rutinitas konstitusional 5 tahunan ya, yang sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 sampai sekarang. Ini saya kira adalah merupakan sebuah hak konstitusional bagi seseorang atau pasangan calon yang merasa dirugikan kepentingannya atau hak-haknya. Saya kira ini adalah mencerminkan sebuah negara hukum yang demokratis ya, tinggal nanti memang putusannya tergantung pada keyakinan hakim atau majelis hakim. Namun demikian memang majelis hakim idealnya memang mempertimbangkan atau mengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai pihak, alat bukti dari beberapa pihak tadi, kemudian soal bagaimana narasi atau dalil-dalil mereka bisa dibuktikan atau tidak di persidangan nanti. Saya kira ini sangat menarik ya bagi kita sebagai orang hukum, sebagai negara hukum. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah negara hukum yang berkonstitusional. Baik. Prof, yang cukup menarik adalah statement yang selalu dikeluarkan oleh kubu 02 yang mengatakan bahwa tuntutan 01 dan 03 di MK ini tidak pada tempatnya begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu biasa ya, karena kalau memang disetujui dikatakan pada tempatnya, saya kira tidak bergulir di sini. Ya, siapapun ya, mereka pasti mengatakan begitu karena pendekatan dan tinjauan masing-masing pihak antara pemohon, termohon, termasuk terkait dalam hal ini kita masukkan kepada klaster termohon walaupun dia bukan termohon, tapi karena hak-hak dan kepentingan dia terkait dengan apa yang dimohonkan dalam permohonan ini, maka jadi ada dua klaster pemohon plus klaster termohon. Dalam termohon ini ada terkait. Saya kira memang begitulah dalam prinsip-prinsip beracara di sebuah pengadilan. Tidak mungkinlah terkait atau dalam hal peradilan umum misalnya tergugat dalam sidang-sidang perdata mengatakan oh ya kami terima lah, kalau terima dia akan kalah. Oleh karena itu saya kira memang sudah prinsipnya begitu bahwa siapa yang mendalilkan itu membuktikan dan siapa yang tergugat atau termohon pasti menolak dan membantah dari permohonan itu. Saya kira tinggal lagi nanti hakim yang menentukan yang mana yang benar, yang mana yang akurat dan mana yang lebih bisa dibuktikan dalil-dalil itu, dan disitulah keyakinan hakim
kita harapkan tetap Baik. berpegang pada nilai-nilai konstitusi dan norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan. Baik, baik. Prof, menarik Anda bicara soal hakim begitu ya. Pada sidang tuntutan ini hanya ada 8 hakim MK yang nantinya bekerja begitu ya. Karena salah satunya Anwar Usman tidak ditugaskan karena ditakutkan ada konflik of interest begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa jika memang nanti votingnya imbang begitu, 4 melawan 4? Akan seperti apa nantinya? Ya, itu sudah ada ya ketentuan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan nomor 4 tentang bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Ketika posisinya berimbang, yang dalam hal ini karena 8 bisa jadi diprediksikan misalnya 4 lawan 4, Hmm. 4 mengabulkan, 4 katakanlah menolak ya. Maka secara ketentuan diaturlah posisi kita harus di dalam ketuaan itu melihat posisi sikap ketua sidang di mana. Misalnya 4 yang memimpin ketua sidang ini 1 pasti, maka anggotanya 7 ya, 7. Nah, ketika ketua sidang ini misalnya pasti masuk dalam salah satu katakanlah dari 4 tadi, dari 3 sehingga menjadi 4, jadi berimbang 4, maka dia menentukan, ketua sidang ini menentukan untuk pengambilan keputusan, sehingga misalnya katakanlah 4 ketua sidang ini masuk dalam klaster menolak, maka kalau ketua sidang menolak dengan 4, maka artinya itu nanti menolak. Tapi sebaliknya ketika ketua sidang yang posisinya adalah masuk dalam 4 tadi menerima atau mengabulkan, maka itu putusannya berarti menerima dan atau mengabulkan. Baik, Prof. Juanda, kalau kita lihat memang tadi dikatakan bahwa MK akan menggabungkan 2 sidang ini begitu ya. Bagaimana mekanismenya akan seperti apa? Mengingat memang nantinya pasti masing-masing kubu 01 dan 03 memiliki saksi dan juga bukti-bukti tersendiri begitu. Ya, saya kira begini ya, menggabungkan itu bukan berarti mencampur aduk soal alat bukti. Alat bukti tetap, misalnya kalau misalnya ada ini untuk mengefisiensi saja, kalau ini dilakukan oleh majelis hakim, nanti diverifikasi, dipilah-pilah, yang ada kesamaan persis maka itu dianggap sudah mewakili salah satu pemohon misalnya, seperti itu. Tetapi tetap argumentasinya masuk dalam argumentasi salah satu pemohon. Tetapi kalau itu adalah dalam objek yang sama, maka artinya itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum di masing-masing tadi. Namun demikian tetap putusannya tidak sama, dalam arti putusannya tetap untuk pemohon 01, pemohon 02 ya, artinya itu berbeda. Walaupun pertimbangan hukumnya sama, kemudian bisa jadi adalah putusannya juga sama, atau kalau memang sama-sama ditolak maka ditolak, kalau sama-sama diterima atau dikabulkan maka sama-sama. Tapi dalam hal-hal tertentu maka ada perbedaan-perbedaan, misalnya seperti saksi mungkin di sini saling melengkapi, itu bisa dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam perkara ini. Baik, Prof. Juanda, kita masuk membahas mengenai tuntutan begitu ya. Salah satu tuntutan dari kubu 01 dan 03 adalah mendiskualifikasi pasangan 02 dan melakukan pemilihan ulang. Menurut Anda seberapa besar peluang itu bisa terjadi mengingat memang gugatan Pilpres dari 2004 hingga 2019 semuanya ditolak? Nah, saya sering menggunakan pendekatan filsafat hukum ya, karena bagaimanapun saya adalah landasan pijakan dari masing-masing majelis hakim itu pasti menguasai dan belajar tentang filsafat hukum. Dan setiap majelis hakim itu dipengaruhi oleh mazhab-mazhab yang ada di dalam filsafat hukum itu sendiri. Kalau misalnya seseorang
hakim itu dipengaruhi oleh mazhab hukum legalistik, positivistik, maka saya sangat percaya, menduga bahwa pasti ini ditolak oleh yang bersangkutan. Ya, karena kalau di dalam konteks positivistik, legalistik, maka bagaimana bunyi aturan yang ada dalam undang-undang. Tapi bukan soal substansi keadilan. Ketika tidak sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 7 2017 misalnya, atau peraturan perundangan lain, maka mazhab yang digunakan seperti ini pasti menolak, ya, kalau tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi kalau hakim itu menggunakan mazhab hukum alam misalnya, atau sekarang berkembang dengan mazhab hukum progresif, maka yang lebih penting dalam pemahaman mazhab itu adalah bagaimana menghadirkan dan menegakkan hukum itu ada esensi keadilan, ada esensi moral. Disitulah ketika katakanlah tidak sesuai persis atau tidak sesuai dengan bunyi undang-undang atau peraturan perundangan atau pasal-pasal, tetapi ketika digali dan bisa meyakinkan hakim bahwa ini adalah memang benar apa yang dikemukakan oleh pemohon 1 dan pemohon 3, maka demi untuk tegaknya hukum dan demi untuk tegaknya keadilan dan demi untuknya tegaknya konstitusi, bisa jadi permohonan ini diterima dan bisa jadi sampai masuk ke dalam petitumnya mendiskualifikasi salah satu pasangan misalnya. Atau kalau paling tidak demi untuk ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat dan bangsa, mungkin tidak se ekstrem itu. Paling tidak kalau memang menggunakan pendekatan substansi keadilan dengan pemahaman mazhab hukum progresif atau hukum alam itu sendiri, di mana hukum alam itu esensinya bagaimana tidak ada hukum tanpa ada keadilan, itu prinsip di dalam hukum alam. Sehingga dengan demikian maka ya bisa jadi itu nanti perhitungan suara ulang bisa jadi itu adalah mungkin yang paling adil, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk mendiskualifikasi itu sangat ekstrim, ya saya kira tidak sampai seperti itu. Tapi bisa jadi ada 1 atau 2 hakim, tetapi tidak merata nanti. Tapi kita lihatlah bagaimana mereka menggunakan paham-paham mazhab hukum, teori hukum, atau asas-asas hukum yang mereka miliki atau mereka kuasai. Baik, sama-sama kita kawal bagaimana jalannya kalau tadi ada katakan di awal rutinitas konstitusional ini. Kita lihat bagaimana nanti akhirnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini Guru Besar Tata Negara Prof. Juanda. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.